Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, di dalam mata kuliah dasar ilmu pendidikan ini, kita sudah berdiskusi tentang materi hakikat manusia dan juga hakikat ilmu pendidikan. Dan pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menjabarkan materi tentang landasan ilmu pendidikan. Sebelum kita langsung masuk ke materi tentang landasan pendidikan, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Defrensa dengan NIM 220290999 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan saya Rizky Desliana Damris dengan NIM 220299100 dari Pendidikan Matematika. Saya Malika Zikra dengan NIM 220450664 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Nurul Aisyah dengan NIM 2204568 dari Pendidikan Geografi. Itulah perkenalan diri anggota kelompok 3 ini. Selanjutnya, beberapa pembahasan yang akan disajikan oleh rekan-rekan saya, yaitu pengertian landasan pendidikan, macam-macam landasan pendidikan menurut sumber, fungsi dari landasan pendidikan, tujuan adanya landasan pendidikan, penerapan landasan pendidikan, dan di akhir juga terdapat kesimpulan dari 5 materi yang akan didapatkan oleh rekan-rekan saya. Untuk materi pengertian dan macam-macam landasan pendidikan akan saya serahkan kepada peneliti 1, yaitu Rizky Desliana. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sini akan menjelaskan pengertian dari landasan pendidikan. Saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan dari 2 kata tersebut, yaitu landasan dan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan atau dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar dari pijakan. Kemudian pendidikan itu sendiri adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Kemudian jenis-jenis landasan pendidikan. Ada 6 jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat. Kemudian yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu. Kemudian yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Kemudian yang kelima, landasan sosial pendidikan, merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah landasan kultural pendidikan, yang mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Sepertinya moderator terdapat masalah jaringan. Baiklah, dilanjutkan saja kepada materi dari Nurul Aisyah. Baiklah, kita akan lanjut ke fungsi dari landasan pendidikan. Akan lanjut ke fungsi dari landasan pendidikan, yang dimana sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Jadi, secara umum, fungsi landasan pendidikan yaitu membantu dan mengalihkan manusia ke dalam hal-hal yang berguna. Baiklah, kita lanjut ke tujuan dari landasan pendidikan.
Yang pertama, tujuan dari landasan pendidikan yaitu pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi seluruh umat manusia. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, dan pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan tentang penerapan dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh Malika Zikra. Baiklah, kita lanjut materinya, penerapan landasan pendidikan. Landasan pendidikan dalam lingkup kependidikan tidak tertuju khusus pada aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan, sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tujuan pada pengembangan wawasan kependidikan secara luas atau bersifat umum tentang metode pendidikan yang harus dipilih oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan cara bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa landasan pendidikan dimaknai dari berbagai aspek dari religi, filosofi, ilmiah, dan juga hukum. Berdasarkan pengertian jenis dan fungsi dan tujuannya, landasan pendidikan sangatlah berperan penting dalam praktik dunia kependidikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidik dari berbagai sudut. Sekian materi kami dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Malika atas penyampaiannya. Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 3 tentang materi landasan ilmu pendidikan. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.